Jadi tadi pagi gue tuh dapat DM dari salah satu follower Bumi Reptil. Jadi ada Aldabra Gigantea si Celis. Kalau setahu kita Aldabra tuh kan makannya makan sayur. Sesuatu yang aneh di video ini si Aldabra itu makan burung guys. Halo Mat Bumi, 250.000 subscriber, Bumi Reptil akan bagi-bagi hadiah untuk 10 orang yang beruntung. Yuk support dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Detail selanjutnya akan diumumkan secepatnya. Terima kasih, selamat menonton. Halo teman-teman, balik lagi channel Bumi Reptil. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Kita masih di masa PPKM, jadi gua di rumah-rumah aja, nggak pergi-pergi lagi. Ya semoga PPKM cepat selesai dan gua bisa cus konten keluar, bisa collab sama siapapun itu, sama Audrey, sama Irfan, sama siapapun itu pokoknya. Gua bisa main lagi, udah bosan juga di rumah. Nah, untuk kalian jangan bosan-bosan nonton konten Bumi Reptil. Oke guys, jadi sebelum kontennya gue mulai, gue sebenarnya mau ngasih kalian apa ya? Sesuatu, mau ngasih tahu, sombong dikit. Dah bang. Jadi gue beberapa hari lalu tuh dikirimin sama Alvaro. Ini Crocodile King guys, kalau bisa lihat tuh. Ini ada 2 ekor, yang satunya memang lagi istirahat. Jadi gue pilih satu aja ya. Ini ada Crocodile King 2 ekor dikasih Alvaro. Nah, Crocodile King ini adalah hewan asli Indonesia dan ini unik banget. Jadi itu kayak kalau kalian pernah nonton film How to Train Your Dragon, nah dia ini mirip banget asli. Tuh lihat matanya tuh. Ini udah dikirimin Alvaro sekitar seminggu lalu dan masih sehat-sehat. Berarti memang kualitas yang hewan Alvaro kirim ke Bumi Reptil itu bagus. Nah, untuk kalian yang pengen beli satwa lokal kayak Crocodile King, Manana, Field Dragon dan lain-lain, karena semua aja kunjungi ke Reptil Topi aja ya. Karena gue nggak jual hewan ini, kan gue masih belajar juga, jadi gue belum jualan. Oke, langsung kita ke inti videonya. Oke, ini kita out dulu. Nah, langsung inti videonya. Nah, jadi tadi pagi gue tuh dapat DM dari salah satu follower Bumi Reptil. Dia ngasih video sih yang cukup keren sih. Kalau kemarin kan gue lihat itu ada postingan, terus gue kopas, gue taruh di Instagram gue. Nah, kalau ini versi videonya udah ada. Jadi ada di video ini dia ada seekor Aldabra Gigantea si Celis di pulaunya. Nah, jadi dia ini kan kalau setahu kita Aldabra tuh kan makannya makan sayur. Nah, ternyata ada sesuatu yang aneh di video ini. Si Aldabra itu makan burung guys, makan burung. Jadi langsung aja kita tunjukin videonya kayak gimana. Let's go. Ya, udah kayak YouTuber ya, gue yang pakai laptop ini. Ini atau coba gue kerja dulu nih. Oke, jadi di video yang durasinya cuma sekitar 30 detik ini, ada seekor di sini cuma ada sebenarnya ada 2 ekor Aldabra ini. Yang satu di depan lagi deketin burung, yang satu lagi di belakang. Oke. Jadi nanti kita akan menyoroti apa sih menyebabkan si Aldabra ini memakan atau menyerang si burung ini ya. Nanti akan kita lihat, kita analisa sama-sama ya. Nah, kalau kita lihat di video ini kelihatan nih, kalian lihat dulu yang di lingkaran merah itu kan si burungnya. Nah, kalau di belakangnya itu sampingnya ada Aldabra, terus belakangnya sananya tuh ada Aldabra lagi besar banget. Nah, perkiraannya ini usia Aldabra ini ukuran sekitar, kalau dilihat ya, dari bentuk kaki sama bentuk kepala itu sekitar 80 sampai 90 sentian ya. Ini kelihatan banget. Dan ini udah pasti ini di alam, bukan di peternakan atau di penghobi, karena bisa dilihat dari struktur tanahnya juga, ada bangunannya, terus dari batu-batunya, terus yang paling penting kelihatannya itu dari bentuk karapas atau tempurnya si Aldabra. Nah, kalau bedanya Aldabra yang biasa kita pelihara itu secara penghobi, itu nanti akan ada seperti sedikit ada tonjol-tonjolan atau agak piramiding, semi piramiding, bukan piramiding. Nah, tapi kalau di yang video ini Aldabra-nya benar-benar smooth dan licin, jadi bisa dipastikan si Aldabra ini memang berada di alamnya ya guys. Oke, kita play videonya. Oke, satu burungnya toleh-toleh tuh. Nah, jadi kalau sini kalian lihat itu, nah di situ ada beberapa, cuma ada pohon-pohon kecil kayak pohon kelapa, sama pohon-pohon apa nih, pohon paku pokok kecil, terus ada juga pohon tapi daunnya tinggi ke atas. Nah, karena Aldabra nih memang dia tuh tipenya tipe di darat ya, tidak bisa manjat. Jadi dia tuh hanya makan yang di bawah. Kalaupun dia mau yang agak tinggi, itu hanya menyesuaikan sesuai dengan tinggi lehernya dia. Nah, kalau di video ini kelihatan di bawah itu cuma ada
pohon kelapa, tunas kelapa, dan ini kalau dimakan pasti keras dan alot. Pasti dia milih makan yang lain, ya. Terus di sekitarnya juga ini pohonnya tinggi-tinggi, jadi dia nggak nyampe lagi. Nah sekarang dia lagi nyerang nih. Tuh, kalian lihat aja, sekitar situ tuh nggak ada rumput-rumputan, nggak ada, bener-bener pohon akar-akaran cuma, dan pohonnya tinggi-tinggi. Ya, ini di detik 19 kalian bisa lihat nih, pohonnya tinggi-tinggi, nggak ada pohon rendah sama sekali. Oke, kalau dilihat sih Aldabra ini memang posisinya lagi kelaparan kayaknya, kalau dilihat tuh. Tuh. Jadi dia ini bisa dibilang ini bukan sesuatu yang aneh ya. Karena di beberapa kura-kura darat itu juga ada jenis kura-kura darat yang memakan daging-dagingan, atau bisa bilang karnivora ya, yang kayak cherryhead, redtooth, atau emis, atau costeni. Itu di alam sering dilihat orang itu memakan kayak daging-dagingan, tikus mati, atau misalkan bangkai-bangkai unggas dimakan sama mereka. Nah, begitu juga si Aldabra nih, karena kekurangan nutrisi, kekurangan kalsium, karena di sana nggak ada kalsium bubuk. Jadi terpaksa dia harus mencari sesuatu untuk mencukupi kebutuhan kalsium dia dan nutrisi dia. Nah kebetulan dekat dia ini lagi ada burung, nih burung kecil. Ini burungnya bukan tidak bisa kabur, tapi kata si peneliti yang di video ini burungnya jatuh dari sarang, terus jatuh ke bawah, terus baru dimakan sama si Aldabranya. Kayak gitu guys. Nah kenapa si Aldabra tuh perlu banget nutrisi kayak kalsium yang ada di tulang burung? Karena kalian bisa lihat, ini hutannya padat banget, vegetasinya tuh rapat-rapat sekali, jadi sinar matahari itu masuknya tidak maksimal. Nah jadi mengurangi penyerapan sinar UVB untuk si kura-kura. Nah si UVB itu adalah membantu untuk membentukkan kalsium dan karapasnya dia. Jadi semakin dia kena UVB, pertumbuhannya semakin cepat besar ya, karena sinar UVB membantu pertumbuhan karapas dia. Nah sedangkan di sini ini nggak ada sinar matahari masuk sama sekali guys. Jadi bisa dilihat, jadi si Aldabra ini dia memutar otaknya mungkin untuk gimana caranya supaya dia tetap survive, dia tetap dapat nutrisi yang bagus, yaitu dia terpaksa memakan atau memangsa si burung kecil ini, kayak gitu nih. Nah banyak juga mungkin dari kalian, bang itu kan kasihan si burung kecilnya dimakan kura-kura, bang itu kan kasihan, bang lo tolongin. Nggak kayak gitu konsepnya guys. Jadi di alam itu ada namanya rantai makanan ya, yang lemah dimakan yang kuat dimakan pemangsa, kayak gitu. Contoh nih kayak misalkan ini, kalau di alam kalian tahu, kalian pernah belajar IPA, ada nyamuk dimakan cicak dimakan kodok dimakan ular, kayak gitu kurang lebih lah, simpelnya kayak gitu. Nah ini sama juga terjadi di rantai makanan di Pulau Aldabra ini, kayak gitu. Nah, kenapa aku share video ini guys? Karena aku tuh pengen mengedukasi kalian bahwa kalau kita tidak memberi pakan hewan kita, tidak memenuhi nutrisi kita, pasti nanti akan terjadi penyimpangan perilaku. Contoh si kayak Aldabra ini. Nah, aku nyebar video ini bukan untuk memaksud kayak nyinggung Irfan Hakim yang lagi bangun apiari. Kan ada apiari dia, ada Aldabra, ada sulcatus, ada kandang burung. Bukan untuk menyinggung itu, terus bukan juga untuk menyinggung pedagang-pedagang tortoise, terutama Aldabra, tidak. Aku hanya tujuan aku nge-share video ini hanya untuk memberitahu bahwa kalau kita itu pengen pelihara binatang, kita tuh harus siap dan memenuhi kebutuhan nutrisi dia, supaya tidak ada perilaku menyimpang yang merugikan kita. Contoh kayak makan hewan peliharaan kita yang lain atau apapun itu, jangan sampai kayak gitu ya. Nah kalau misalkan nih banyak yang nanya, bang itu di apiari Irfan kan ada Aldabra banyak, gede-gede lagi. Itu apakah burungnya berbahaya? Nah kalau menurut aku sih aman dan tidak berbahaya sama sekali guys. Karena yang pertama, alasan pertama aku bilang kayak gitu karena di tempat Irfan, kalian tahu Irfan Hakim, kalau soal binatang, soal setting kandang aja dia totalitas, apalagi kalau soal pakan hewan. Nah pasti dia tuh totalitas untuk memberi pakannya. Jadi si Aldabra tuh nggak akan kekurangan pakan, nggak akan kekurangan nutrisi. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa si Aldabra tidak bakal memakan hewan-hewan yang ada di apiari? Karena di sana tuh pasti ada diawasi oleh pegawainya Irfan, kipernya Irfan, terus ada mungkin CCTV juga. Jadi pasti diperhatikan juga. Terus yang ketiga, nah Irfan setahu aku, Irfan tuh care banget sama binatangnya, dan setiap beberapa saat, beberapa waktu pasti ada dokter hewan yang memeriksa hewan-hewannya, memeriksa kondisi hewannya secara fisik, bahkan secara perilaku. Pasti Irfan pasti memanggil dokter hewan yang expert ya. Kalau aku kan cuma sebagai penghobi ya. Jadi ilmu yang aku dapatkan berdasarkan dari pengalamanku.
Nah, beda kalau misalkan dokter hewan itu kan mereka berasal dari karena keilmuan ya, karena mereka mendapat pendidikan ya, berbeda sama kita sebagai penghobi. Jadi kalau menurut aku bisa disimpulkan untuk kandang aldabra di dalam aviari Airvan sih aman, menurut aku aman, sangat aman kayak gitu. Jadi itu ya, bukan sebagai polemik lagi, tapi sebagai apa ya? Sebagai penguat aja, sebagai penguat supaya kita itu tetap care dan sayang sama binatang kita ya, mulai dari memberi pakan, memberi kandang yang baik, memperlakukan mereka bagaimana mestinya kayak gitu guys. Gimana, cukup ya penjelasannya ya? Oke, teman-teman, nanti habis ini kalau misalkan Airvan berkenan, nanti gue akan main ke aviary Airvan. Nanti akan kita lihat apakah ada perubahan perilaku dengan si aldabranya itu. Oke guys, thank you udah nonton. Capek gue review. Lestari bumiku, lestari hidupku. Dadah.